Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pembelajaran kombinasi antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Mulai dari apa itu pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, bagaimana cara penerapan dan hal-hal apa saja yang mesti dipersiapkan, serta apakah ada permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara kita sebagai pendidik dalam menanggulanginya. Oke, langsung saja ke poin yang pertama. Apa itu pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus? Jadi di sini pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus adalah metode pembelajaran yang menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu sinkronus atau secara langsung dan asinkronus atau secara tidak langsung. Nah, hal ini dilakukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan efektif. Selain itu, dengan adanya kombinasi antara sinkronus dan asinkronus ini bertujuan untuk menggabungkan di antara kelebihan pembelajaran sinkronus dan asinkronus sekaligus menjembatani kekurangan di antara keduanya gitu. Jadi diharapkan dengan adanya kombinasi ini pembelajaran bisa menjadi lebih fleksibel, lebih efektif dan lebih efisien. Nah, berikutnya bagaimana kelebihannya ketika kita menerapkan pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus? Kurang lebih di sini ada 3 poin utama. Yang pertama, berkaitan dengan fleksibilitas. Nah, jadi peserta didik nantinya dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, khususnya dalam pembelajaran secara asinkronus. Kalaupun untuk sinkronusnya, tentu prinsip fleksibilitas ini juga masih tetap bisa dirasakan, mengingat pembelajaran secara sinkronus artinya peserta didik dan pendidik dalam hal ini tidak perlu hadir di suatu tempat yang sama, sehingga sangat mendukung penuh kegiatan pembelajaran secara lebih fleksibel. Kemudian poin yang kedua ada pembelajaran berkelanjutan. Nah, dengan adanya perpaduan di antara sesi langsung atau secara sinkronus, baik itu melalui Zoom, melalui Google Meet, dan terdapat juga materi yang dapat diakses kapan saja, khususnya dalam konteks pembelajaran secara asinkronus. Jadi peserta didik ini dapat lebih mudah menguasai materi secara bertahap, karena balik lagi menyesuaikan dengan pace atau dengan kecepatan cara belajar dari masing-masing individu peserta didik. Kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan kelebihan pembelajaran dengan kombinasi ini adalah adanya peningkatan interaksi. Jadi kombinasi ini memungkinkan adanya diskusi atau tanya jawab langsung sekaligus memberikan ruang untuk refleksi lebih dalam melalui diskusi atau tugas yang asinkronus. Nah, ini sekaligus menjawab mungkin kekurangan dari pembelajaran secara daring itu kan biasanya dikhawatirkan kurangnya interaksi. Namun dengan adanya kombinasi ini paling tidak adanya peningkatan interaksi itu sendiri. Jadi tidak benar-benar hilang gitu. Tetap ada interaksi secara langsung, khususnya dalam konteks pembelajaran secara sinkronus. Oke, itu kelebihannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kekurangannya? Jadi selain memiliki kelebihan, pembelajaran dengan penerapan secara kombinasi antara sinkronus dan asinkronus juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kekurangan yang pertama tentu berkaitan dengan keterbatasan teknologi. Karena basisnya pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus ini merupakan pembelajaran secara daring, sehingga teknologi memegang peranan yang sangat penting di dalamnya. Sehingga ketika terjadi keterbatasan teknologi, khususnya dalam konteks koneksi perangkat yang kurang stabil, gitu, koneksi internet dan perangkat yang kurang baik, itu tentu akan sangat membatasi, akan sangat mengurangi efisiensi dari keberjalanan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus ini. Yaitu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan kesulitan manajemen waktu, khususnya dari sudut pandang peserta didik. Karena ketika pembelajaran dilakukan secara kombinasi, khususnya dalam pembelajaran secara asinkronus ini, peserta didik harus bisa mengatur waktunya secara mandiri. Jadi bagi sebagian peserta didik yang mungkin mengalami kesulitan dalam disiplin dan manajemen waktu, ini bisa membuat mereka merasa tertinggal dibanding teman-temannya. Karena memang eh, peserta didik dalam skema pembelajaran ini diberikan fleksibilitas dalam proses pengerjaan tugas-tugasnya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, masih tentang kekurangan dari skema pembelajaran ini adalah kurangnya interaksi sosial. Nah, ini menegaskan tadi kalau di kelebihan memang disampaikan adanya peningkatan interaksi. Karena kan menjawab tuh ketika pembelajaran secara daring biasanya ada kekhawatiran, oh tidak ada interaksi antara siswa, antara guru. Tapi sebetulnya kelebihannya sudah ada peningkatan interaksi itu dengan adanya pembelajaran secara kombinasi sinkronus dan asinkronus. Namun tetap, kalau kita melihat kekurangannya, tentu ini masih terdapat kurangnya interaksi sosial.
gitu. Jadi meskipun secara sinkronus tadi peserta didik dapat melakukan interaksi secara langsung baik dengan guru maupun dengan teman sebayanya, namun tetap interaksi secara tatap muka itu dirasa masih lebih penting, lebih natural dibandingkan interaksi langsung yang dilakukan secara daring melalui pembelajaran sinkronus. Seperti itu. Nah, hal ini bisa berdampak pada perkembangan keterampilan sosial peserta didik. Seperti itu. Oke, itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, berikutnya bagaimana penerapannya? Kemudian hal apa saja yang perlu dipersiapkan jika kita ingin melaksanakan pembelajaran secara kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Nah, pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus ini dapat diterapkan di berbagai kondisi, khususnya yang memerlukan fleksibilitas, interaksi langsung, dan pembelajaran mandiri. Nah, metode ini sangat cocok digunakan dalam situasi di mana pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan, atau ketika peserta didik membutuhkan jadwal yang lebih fleksibel dan kustomisasi dalam belajar. Nah, hal-hal yang mungkin secara konkret sudah kita rasakan, misalnya kondisi di mana ketika terjadi suatu pandemi yang memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Oh, mohon maaf, yang tidak memungkinkan melaksanakan pembelajaran secara luring, secara langsung tatap muka. Nah, ini bisa menjadi salah satu opsi seperti itu. Atau mungkin kondisi ketika adanya keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dalam hal penyediaan ruang kelas. Karena mungkin sering kita jumpai juga di beberapa sekolah, ada gedung-gedung yang mungkin sedang dalam tahap renovasi, sehingga tidak memungkinkan nih proses pembelajaran dilaksanakan normal secara tatap muka. Nah, jadi pembelajaran dengan skema kombinasi sinkronus dan asinkronus ini bisa menjadi salah satu opsi atau salah satu alternatif agar proses pembelajarannya tetap berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian hal apa saja yang perlu dipersiapkan jika kita memang ingin menerapkan metode pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus? Kurang lebih terdapat 5 poin yang mesti dipersiapkan. Yang pertama, adanya perencanaan materi dan desain pembelajaran. Nah, ini sangat penting, khususnya dilakukan oleh pendidik atau oleh guru. Karena perlu ada penyesuaian materi pembelajaran yang mungkin akan diberikan kepada peserta didik. Karena tidak setiap materi pembelajaran cocok diterapkan atau diberikan dalam bentuk asinkronus misal, dan tidak semua materi pembelajaran juga cocok diberikan secara sinkronus, atau dalam hal ini kita melihat efektivitasnya. Jadi untuk materi pembelajaran secara sinkronus itu kan materi pembelajarannya memang membutuhkan adanya penjelasan secara langsung atau adanya demonstrasi secara real time dari guru gitu. Nah, adapun pembelajaran secara asinkronus itu cocok untuk materi-materi yang memang bisa dijelaskan melalui video, melalui tulisan, seperti itu. Jadi perlu adanya perencanaan yang baik berkaitan dengan materi dan desain pembelajaran yang akan dilakukan. Itu poin yang pertama yang mesti dipersiapkan. Kemudian poin yang kedua, adanya platform pembelajaran. Nah, ini juga tidak kalah penting dengan poin yang pertama. Jadi, karena tadi, balik lagi, inti dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini kan merupakan pembelajaran secara daring, sehingga perlu adanya platform atau media dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya. Nah, platform-platformnya ini mesti dipersiapkan. Untuk pembelajaran secara sinkronus, mungkin sebagian dari kita juga sudah sering menggunakan, ada beberapa alternatif seperti Zoom, Google Meet, ya, dan lain-lain. Nah, untuk asinkronusnya ini memerlukan adanya LMS atau Learning Management System. Nah, biasanya yang paling sederhana yang bisa digunakan itu bisa berupa Google Classroom, seperti itu ya, atau website-website yang memang dirancang khusus di satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran secara asinkronus. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian, untuk poin yang ketiga, yang mesti dipersiapkan adalah internet dan gawai. Ya, saya rasa ini tidak perlu penjelasan lebih detail karena tadi pembelajaran yang dilaksanakan secara daring tentu internet dan gawai memegang peranan yang cukup krusial dalam proses pembelajarannya. Ya. Nah, kemudian poin yang keempat, evaluasi dan asesmen. Nah, ini juga menjadi poin yang mesti jadi catatan khususnya bagi seorang guru atau pendidik yang akan menerapkan pembelajaran secara kombinasi sinkronus dan asinkronus. Jadi perlu dipersiapkan juga evaluasi atau asesmen apa saja yang akan diberikan kepada peserta didik dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ada pemahaman penggunaan teknologi. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika kita ingin menerapkan pembelajaran
secara kombinasi sinkronus dan asinkronus, perlu adanya pemahaman penggunaan teknologi, baik dari sisi pendidik atau guru maupun dari sisi peserta didik. Karena dalam pelaksanaannya akan sangat mengandalkan teknologi, akan sangat mengandalkan internet, sehingga perlu adanya pemahaman yang baik. Karena ketika tidak adanya pemahaman yang baik, tentu dalam pelaksanaannya akan cukup merepotkan, akan sangat menyulitkan, baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Oke, itu berkaitan dengan penerapan dan hal apa saja yang masih dipersiapkan. Nah, yang terakhir, permasalahan apa yang mungkin terjadi dan bagaimana cara menanggulanginya jika kita ingin menerapkan pembelajaran dengan skema kombinasi ini. Nah, eh, ada beberapa permasalahan yang mungkin terjadi, ada 5 poin di sini yang ingin saya paparkan. Yang pertama, keterbatasan akses teknologi dan internet. Nah, ini masih sering terjadi dalam proses penerapan pembelajaran secara daring khususnya. Atau dalam hal ini kita membahas pembelajaran secara kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Nah, keterbatasan akses teknologi dan internet ini permasalahan yang paling sering muncul dan bagaimana cara menanggulanginya? Nah, sebagai pendidik, kita dapat memfasilitasi peserta didik dengan memberikan yang pertama, rekaman pembelajaran secara sinkronus. Jadi ketika melaksanakan pembelajaran secara sinkronus, kita merekam proses pembelajarannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar peserta didik yang mungkin mengalami kendala ketika proses pembelajaran sinkronus tersebut masih bisa untuk mengaksesnya setelah pembelajaran sinkronus tersebut telah selesai. Kemudian, selain itu, sebagai pendidik atau sebagai guru juga bisa menyediakan materi ajar secara offline, baik berupa PDF atau mungkin berupa file yang sudah di-share terlebih dahulu kepada peserta didik yang bisa diakses tanpa melalui internet, seperti itu. Nah, itu permasalahan pertama yang mungkin muncul. Kemudian yang kedua, kurangnya partisipasi peserta didik. Nah, ini juga cukup sering terjadi ketika melaksanakan pembelajaran secara daring. Bagaimana cara pendidik menanggulanginya? Yang pertama, tentu bisa dengan melaksanakan pembelajaran dengan aktivitas yang interaktif, seperti misalnya melakukan polling, atau mungkin melakukan diskusi secara berkelompok melalui breakout room, gitu. Atau ya bisa memanfaatkan banyak website-website seperti Mentimeter untuk pembelajarannya dapat berlangsung secara lebih interaktif. Kemudian adakan juga feedback secara personal terhadap peserta didik, khususnya peserta didik yang memang terlihat partisipasinya itu kurang, sehingga peserta didik tersebut bisa merasa lebih terperhatikan oleh pendidiknya gitu, oleh gurunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kendala interaksi dan komunikasi. Nah, untuk kendala interaksi dan komunikasi, hal yang mungkin bisa dilakukan oleh guru adalah dengan melaksanakan penjadwalan sesi konsultasi, sehingga peserta didik tetap bisa menjaga interaksi dan komunikasi, khususnya di antara peserta didik dan gurunya. Kemudian dapat juga melakukan alternatif dengan cara menghidupkan grup komunikasi secara informal. Jadi peserta didik bisa lebih nyaman dalam bertanya, bisa lebih nyaman dalam melaksanakan diskusi. Dan yang terakhir, bisa memberikan umpan balik secara rutin dari guru terhadap peserta didik, sehingga proses perkembangannya bisa lebih termonitoring, seperti itu. Nah, berikutnya, kendala motivasi dan kemandirian peserta didik. Nah, ini juga hal yang cukup sering muncul. Bagaimana cara menanggulanginya? Tentu, yang pertama bisa dengan cara memberikan target atau tugas-tugas yang kecil terlebih dahulu. Karena biasanya motivasi dan kemandirian yang rendah dari peserta didik itu ketika dihadapkan terhadap tugas-tugas yang cukup banyak bagi mereka. Jadi mereka bingung untuk mengerjakannya mulai dari mana. Sehingga sebagai pendidik kita bisa memberikan strategi dengan cara membagi tugas-tugasnya menjadi tugas-tugas kecil terlebih dahulu, sehingga peserta didik bisa mudah untuk mengerjakannya selangkah demi selangkah. Kemudian bisa juga dengan menerapkan gamifikasi atau melibatkan permainan dalam proses pembelajaran atau dalam konteks matematika. Ini kan bisa kita gunakan juga beberapa website seperti Scratch gitu ya, atau mungkin Quizzes seperti itu, sehingga peserta didik bisa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, tentang evaluasi dan penilaian yang tepat. Nah, ini bisa jadi catatan penting bagi pendidik dan guru ketika melaksanakan pembelajaran secara kombinasi sinkronus dan asinkronus. Nah,
Cara menanggulanginya tentu dengan melakukan penilaian yang beragam dan disesuaikan dengan metodenya. Ketika pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus, nah penilaian yang bisa dilakukan itu bisa menilai dari bentuk presentasi peserta didik atau mungkin ketika proses diskusi secara online tersebut yang bisa langsung termonitoring oleh guru seperti itu. Nah, untuk pembelajaran secara asinkronus itu bagaimana? Nah, mungkin guru bisa juga menerapkan asesmen atau evaluasi berupa pembuatan proyek atau mungkin pembuatan esai atau peserta didik diminta untuk membuat refleksi mandiri seperti itu. Jadi gunakan metode penilaian yang lebih beragam untuk menilai apakah peserta didik sudah mencapai kompetensi yang diharapkan atau belum. Nah, kemudian selain itu bisa juga dengan membuat rubrik penilaian yang jelas. Sehingga dalam pelaksanaannya guru sudah tahu peserta didik ini harus layak mendapatkan nilai berapa, peserta didik ini sebaiknya diberikan feedback yang bagaimana, seperti itu. Jadi rubrik penilaian yang jelas ini cukup penting dalam melaksanakan evaluasi dan penilaian. Sehingga output yang dihasilkan itu telah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang memang sudah ditunjukkan oleh peserta didik. Baik, Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa calon guru, demikian paparan dari kami mengenai pembelajaran secara daring, pembelajaran bauran, pembelajaran sinkronus dan asinkronus, serta kombinasi di antara keduanya. Semoga paparan singkat ini bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pemaparannya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Salam dan bahagia.